Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nora Safitri dari kelas M94, kelas 1 PKPD dari Regu Matahari, akan menjelaskan 3 materi kepramukaan. Yang pertama, sejarah kepramukaan. Yang kedua, LKBB 1 dan LKBB 2, serta pioneering. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pramuka. Yang terdapat 2 sejarah, yaitu sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemerkasa gerakan kepramukaan di Indonesia pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boy tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girls Guides yang didirikan dengan bantuan adik pramuka. Muncul organisasi pramuka Girls Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala, yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918 Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya didirikan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Badan Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kota kesekretariat pramuka sedunia. Meski kehidupan berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1968 serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvinders atau Padvinderis kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Padvinderi dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanes Padvinders Organisasi yang diperkasai oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasional atau keagamaan. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928.
yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938 untuk menggalang kesatuan dan persatuan. BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentukkan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Dan pada akhirnya keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi salah satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada tiga federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Bagi anggota Pandu pria serta PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961 Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara serta penanugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Selanjutnya materi kedua, yaitu LKBB 1 dan LKBB 2. Di mana LKBB adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Adapun maksud dan tujuannya, yaitu tujuan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung jawab. Di mana menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok. Rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, dan ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tanpa menguntungkan tugasnya. Adapun aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak maupun berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan atau petunjuk. Contoh. Yang pertama, kepada pemimpin upacara hormat gerak. Yang kedua, untuk amanat istirahat di tempat gerak, waktunya secara serentak atau berturut-turut. Yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya yaitu yang pertama, lencang kanan gerak. Yang kedua, istirahat di tempat gerak. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat
manfaat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah yang pertama gerak. Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lainnya. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan, gerak. Yang kedua, jalan. Jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, haluan kaki kanan atau kaki kiri. Jalan 2 langkah ke depan, jalan. Selanjutnya, isyarat komando dengan peluit. Macam-macam gerakan dasar PBB. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat di tempat. Yang ketiga, lencang depan. Yang keempat, lencang kanan. Yang kelima, hadap kiri. Yang keenam, hadap kanan. Yang ketujuh, balik kanan. Yang kedelapan, hadap serong kiri. Yang kesembilan, hadap serong kanan. Yang kesepuluh, berhitung. Yang kesebelas, hormat. Dan yang ke-12, jalan di tempat. Untuk barisan berderet, kedua tangan dibentang ke samping setinggi bahu. Angkare, kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Lingkaran besar, kedua ujung jari tangan dilekatkan di atas kepala. Lingkaran kecil, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Setengah lingkaran, kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di muka badan. Kolone terbuka, kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di samping badan setinggi bahu. Kolone tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diacungkan di depan dada setinggi bahu. Anak panah, ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Bentuk selat, kedua belah tangan dengan telapak tangannya dihadapkan ke dalam dan menjulur ke depan. Roda, kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Perlombaan, kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan. Berbanjar, tangan diacungkan miring di depan dada. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tali temali. Istilah tali temali dalam pramuka sering dicampur adukan antara lain simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Berikut perbedaannya. Yang pertama, simpul. Simpul adalah hubungan antar tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar tali dengan benda lain, seperti tali yang diikatkan dengan tongkat, kayu, dan sebagainya. Hasil bentuk dari tali yakni terdiri dari ikatan, simpul, dan jerat. Tujuan pioneering: memberikan informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering: yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Adapun macam-macam simpul. Yang pertama, simpul hidup, di mana simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepaskan tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang ketiga, simpul pangkal.
Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang dan kayu. Simpul jangkar. Fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang keempat, simpul tarik. Tali temali simpul tarik menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Fungsi dari tali temali simpul tarik ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Selanjutnya, simpul anyam. Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang selanjutnya, simpul anyam berganda. Kegunaan atau fungsi dari tali temali simpul anyaman berganda adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Selanjutnya, simpul ujung tali. Kegunaan dari temali simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Selanjutnya, simpul kembar. Kegunaan dari temali simpul kembar adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Simpul tambat. Temali simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti simpul silang dan simpul palang. Simpul pengunci berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali tersebut. Simpul tangga tali. Fungsi dari simpul ini tidak jauh dari namanya, yakni untuk membuat tangga tali. Selanjutnya, macam-macam ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan kaki tiga. Fungsi ikatan kaki tiga adalah untuk mengikat tiga tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk membuat kaki tiga atau jemuran. Ikatan silang. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilang dan tidak membentuk siku. Ikatan canggah atau sambung tongkat berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.